Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu warga sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Putu Adi Mika Gracia. Saya adalah salah satu peserta di KKN Padukuhan Merame tahun 2022. Pada malam ini saya tidak bisa hadir secara langsung dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga punya kewajiban yang harus saya penuhi dan tidak bisa dijalankan di tempat yang saya tinggal. Tapi pada malam ini saya akan menjelaskan lewat video apa itu edukasi strategi pemasaran hortikultur. Kurang lebih presentasi ini akan mencakup 3 hal besar, yaitu apa itu marketing, strategi pemasaran, dan strategi saat ekspansi. Yang pertama adalah apa itu marketing. Jadi marketing adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan produk yang mereka punya. Biasanya kegiatan pemasaran akan mencakup hal-hal seperti periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman pernah lihat iklan cetak yang ada di billboard, misalnya di ring road, kalian lihat naik motor itu ada banyak papan-papan iklan, atau kalian pernah lihat iklan cetak mungkin di majalah, atau iklan cetak di koran, atau di tempat-tempat lain, dan juga iklan digital yang kalian bisa lihat mungkin di YouTube sebelum kalian mulai video, atau di Instagram misalnya ada yang lewat gitu, atau di Facebook misalnya juga ada yang lewat di timeline kalian. Itu juga termasuk salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai konsumen yang mereka mau, untuk menarik perhatian mereka begitu. Di marketing sendiri itu juga ada aspek yang harus diperhatikan saat kita bikin strategi-strategi yang kita mau. Kenapa aspek-aspek itu penting? Itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi aspek itu adalah 4P dalam marketing. Kenapa penting? Karena kita harus memasukkan ke 4 aspek ini sebagai salah satu cara menonjolkan produk yang kita punya. Aspek itu adalah price, product, place, dan promotion, atau harga, produk, lokasi, dan promosi. Jadi dari keempat aspek ini kita bisa pakai sebagai salah satu poin-poin yang bikin produk kita tuh beda sama yang lain. Jadi kalau misalnya dari sisi harga atau dari sisi produk, misalnya kita lebih murah atau kita lebih bagus daripada yang lain, itu kita bisa pakai keunggulan-keunggulan yang kita punya itu untuk menarik perhatian dari konsumen yang kita mau. Dari keempat aspek ini juga kita punya pertanyaan sendiri-sendiri yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri sebagai penjual untuk menentukan price-nya kita berapa, atau produk kita berapa, atau lokasi yang kita pengen di mana. Jadi kalau dari sisi price atau harga, misalnya pertanyaannya adalah siapakah konsumen yang diincar oleh penjual dan berapa penghasilan atau kemampuan untuk membayar dari target konsumen tersebut. Jadi kalau sebagai contoh, ini tuh misalnya ke bisnis kafe, itu mereka akan bertanya kepada diri sendiri, siapa sih konsumen yang pengen kita harapkan belanja di kita, atau siapa sih konsumen yang mungkin tertarik untuk membeli produk yang kita punya. Kalau misalnya kafe itu kan di Yogyakarta, kotanya pelajar itu, kebanyakan kafe akan dipenuhi oleh mahasiswa atau orang-orang yang baru kerja. Jadi usianya mungkin 18 sampai 25 tahun. Dan kenapa kita penting untuk menentukan siapa konsumen yang kita punya? Itu kita penting untuk merilis harga atau mengeset harga kepada produk-produk yang kita punya. Jadi misalnya 18 sampai 25 tahun itu kan mereka masih mahasiswa atau baru kerja, itu nggak punya uang yang banyak untuk dihamburkan kepada makanan dan minuman atau sekedar nongkrong gitu aja kan. Jadi itulah kenapa banyakkan kafe memasarkan produk-produk mereka di kisaran harga 20.000 untuk minumannya atau 40.000 ke atas untuk makanan yang mereka punya. Itu juga penting karena harga segitulah yang bisa dikeluarkan oleh konsumen yang datang ke bisnis mereka. Kalau yang kedua itu adalah dari sisi produk.
Pertanyaan dari sisi produk ini adalah apa fungsi produk itu dalam hidup masyarakat dan apa keunggulan produk dibandingkan yang lain. Jadi misalnya untuk bisnis vertikultur misalnya, kita harus bertanya apa sih yang bisa dibawa vertikultur ini kepada hidup orang-orang. Apakah mereka akan bikin hidup yang lebih sehat atau mereka akan bikin lingkungan di sekitar kehidupan masyarakat tersebut lebih sehat atau lebih bagus. Itu juga penting karena kita harus punya keunggulan yang bisa kita beri ke konsumen biar mereka bisa mau membeli produk kita gitu. Terus kita juga harus tanya apa keunggulan produk dibandingkan yang lain. Jadi kita juga sebagai produk vertikultur kita juga bukan satu-satunya bisnis yang ada di industri ini. Jadi kita harus tanyain apa sih produk yang kita punya itu lebih bagus daripada yang lain, apa keunggulannya, apakah lebih sehat tumbuhnya, apakah lebih asri, apakah lebih besar in general. Dari keunggulan-keunggulan tersebut bisa kita masukkan ke strategi marketing supaya bisa menarik perhatian dari orang-orang. Jadi misalnya, wah produk ini lebih bagus, lebih tumbuhnya lebih sehat, lebih besar, lebih tidak membutuhkan air yang banyak dibandingkan produk yang B. Jadi itu juga penting. Salah satu aspek yang penting di mana kita bisa membedakan diri kita dengan produk-produk yang lain yang ada di masyarakat begitu. Yang ketiga ada place atau lokasi. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa sampai ke konsumen yang kita mau, apakah lewat toko online, Instagram atau cara-cara tradisional. Jadi kita sebagai penjual kecil juga kita harus memikirkan gimana caranya produk kita tuh bisa sampai ke konsumen itu. Apakah kita bisa jualnya di pasar, apakah kita bisa jual di toko supermarket, atau kita bisa jual di toko online kita sendiri dari rumah misalnya. Kalau ada yang mau tinggal WhatsApp kita atau tinggal SMS gitu, mana cara-cara yang memungkinkan kita untuk menarik perhatian lebih besar dengan biaya yang lebih sekecil mungkin gitu. Kalau yang keempat itu adalah promotion atau promosi. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah promosi yang dapat kita ambil? Apakah kita bisa tayang di TV atau kita bisa dipromosikan oleh artis atau orang terkenal? Itu juga penting karena mungkin kita mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk promosi-promosi yang viral tersebut, seperti tayang di TV atau pasang iklan seperti yang tadi saya bilang, atau dipromosikan oleh artis atau orang terkenal. Itu kita akan mengeluarkan biaya yang sedikit lebih, cuman kita akan menjangkau konsumen dengan skala yang sangat besar. Karena misalnya artis atau orang terkenal itu promosiin, kita dapat kita diperhatiin oleh 1 juta orang atau 2 juta orang, atau TV yang tampilnya satu Indonesia itu kan juga memungkinkan kita menjangkau orang-orang yang biasanya nggak bisa kita jangkau dengan iklan-iklan cetak atau iklan-iklan digital gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih strategi yang bisa kita ambil. Ini strategi pemasaran yang kita bisa ambil sebagai bisnis vertikultur atau bisnis kecil misalnya ya. Bisnis dengan skala kecil in general. Jadi kalau yang saya sudah kurasi sendiri, ada 3 strategi yang bisa kita ambil sebenarnya sebagai bisnis yang kecil, yaitu social network, point of purchase, dan storytelling. Social network ini mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah tahu, misalnya ada teknologi Instagram, atau ada teknologi Facebook, atau ada teknologi Line atau WhatsApp gitu-gitu kan. Ini juga bisa memungkinkan kita untuk membangun bisnis dan branding yang kita mau dengan biaya yang sangat kecil. Karena seperti kalian tahu, kalau misalnya kita mau ngepost di Instagram atau ngepost di Facebook itu kan, itu nggak memerlukan biaya yang besar, bahkan gratis untuk ngepost foto aja, atau tinggal kita foto produk yang kita mau, tinggal kita post di atau bagikan di Instagram atau di Facebook, terus tinggal dibagikan aja ke orang-orang terdekat atau lewat online. Itu juga udah cukup banget buat kita menarik konsumen-konsumen yang kita mau dan membangun image branding yang kita pengen lewat online itu.
selain Instagram dan Facebook, kita juga bisa pakai situs-situs e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee atau misalnya Blibli gitu, di mana kita bisa buka toko dan kita bisa mendapatkan exposure yang lebih mudah dengan hanya mendaftarkan produk yang kita punya di database yang mereka yang udah ada di online. Dengan begitu, kalau misalnya saya mau beli produk vertikultur kalian itu, saya tinggal cari dari rumah saya, tinggal ketik vertikultur. Nanti produk kalian akan keluar di halaman pertama, dan itu akan memudahkan saya misalnya untuk memilih produk-produk mana atau toko mana yang lebih bagus. Jadi kalau kalian memasarkan yang menarik di situs tersebut, saya bisa, oh yang ini bagus nih, tinggal saya klik, tinggal saya pilih, tinggal saya beli. Gitu deh, itu memudahkan banget untuk bisnis kecil yang nggak punya biaya banyak untuk dimasukin ke pemasaran seperti kita. Oleh kedua itu adalah point of purchase atau poin di mana orang-orang bisa beli barang kita. Jadi misalnya kalau yang pertama itu soal pemasaran di online, point of purchase itu lebih ke pemasaran di toko-toko offline, misalnya di pasar atau di toko yang lebih besar di supermarket seperti itu. Kenapa ini memungkinkan dan bagus untuk kita? Karena daripada kita berlomba-lomba untuk memasarkan produk lewat online, ya mungkin nggak 100% terjamin akan dilihat oleh orang, dan juga walaupun gampang juga tidak reward atau yang kita dapatkan dari imbalannya itu nggak terlalu besar juga. Tapi dengan kita menjualnya atau kita taruh produk kita di pasar atau di toko yang lebih besar itu, kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tetap dibandingkan kita bergantung pada toko-toko online tersebut. Yang ketiga yang menurut saya juga bagus untuk bisnis kecil itu adalah storytelling. Jadi storytelling itu adalah kita menceritakan background bisnis kita, atau kita menceritakan proses bisnis yang kita punya kepada orang-orang masyarakat secara luas gitu. Jadi bukan hanya kita memasarkan produk akhir yang kita punya, cuma kita juga mau memasarkan proses yang kita lakukan untuk mendapatkan produk akhir tersebut. Jadi, kenapa ini penting? Karena menurut saya ini memberikan konteks dan memberikan cerita kepada produk kita. Jadi konsumen kita tuh bakal lihat, oh ternyata vertikultur tuh gini ya. Jadi sesusah ini untuk bikin vertikultur, dan ini lebih bagus untuk kita dan lingkungan kita sekarang. Karena itu memungkinkan orang-orang untuk lebih mengerti apa bagusnya produk kita dari awal prosesnya sampai akhir, dan lebih mengerti perbedaannya produk kita itu dengan produk-produk yang ada di pasar lainnya. Gitu. Ini juga berlaku untuk bisnis kecil, karena ketiga dari strategi ini nggak membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang pertama itu kalian cuma butuh Instagram atau Facebook, yang point of purchase itu kita tinggal tahu pasar atau tahu supermarket, yang nggak susah juga untuk kita lakukan. Dan storytelling itu kita punya banyak banget media yang bisa kita pakai, misalnya kayak TikTok, atau kita bisa pakai video di WA misalnya, atau kita bisa video di Instagram, di Facebook. Itu juga memungkinkan untuk kita menceritakan dan memberikan konteks kepada orang-orang yang mungkin bisa atau ingin beli produk dari kita gitu. Yang ketiga itu adalah kalau kita mau ekspansi kayak gimana. Jadi misalnya kita udah jalan bisnisnya setahun, 2 tahun lah, setahun atau 2 tahun, kita punya biaya yang lebih untuk kita keluarkan di pemasaran. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau kita mau ekspansi? Jadi semakin besar bisnis kita juga harus merubah gaya marketing dan branding yang cocok agar bisa didengar oleh konsumen secara lebih luas. Ini ada 2 strategi yang memungkinkan atau mungkin bisa dipertimbangkan kalau kita mau ekspansi dan bisnis kita tuh udah lumayan gede ya.
Yang pertama itu adalah penjual bisa mulai memikirkan tentang pengembangan website pribadi atau search engine optimization. Jadi kalau yang belum ngerti, ini maksudnya itu adalah kita mulai bikin website kita sendiri atau situs kita sendiri, di mana misalnya ada pebisnis itu, vertikultur itu bakal bikin bisnis pengembangan website itu agar konsumen itu bisa langsung terkoneksi sama kita. Jadi kita nggak harus lewat pasar lagi, kita nggak harus lewat Instagram lagi, tapi konsumen yang mau beli produk kita bisa langsung misalnya ngechat di WhatsApp lewat website itu. Kita juga bisa taruh gambar misalnya, proses yang kita ada, outputnya kayak gimana, apa yang kita lakukan kepada lingkungan dengan melakukan bisnis kita, apa yang kita juga bisa menceritain background kita atau latar belakang dari bisnis kita lewat website itu kurang lebih akan memudahkan mengatur image kita atau gambar kita kepada konsumen atau publik secara luas. Atau yang kedua itu adalah search engine optimization, atau kita misalnya kalau kalian cari di Google, misalnya kalian cari bola atau kalian cari ayam atau ayam goreng gitu kan, itu biasanya bakal muncul kayak toko-toko atau produk-produk yang bisa dibeli itu. Misalnya bola tuh misalnya keluar bola plastik, misalnya keluar bola buat basket, misalnya keluar bola buat sepak bola atau bola voli gitu-gitu. Kita sebagai bisnis bisa bayar orang atau bayar Google misalnya untuk taruh produk kita di situ. Jadi misalnya ada yang cari vertikultur, nggak usah cari di Tokopedia atau cari di situs-situs e-commerce, udah muncul tuh ada vertikultur. Oh, ini ada produknya dari nama bisnis kita misalnya. Oh, ini bagus nih, atau ada produk-produk lain yang kita keluarin mungkin itu juga keluar di Google, situs Google tersebut. Terus yang kedua itu kalau kita punya biaya yang lebih ya, kita juga bisa melakukan endorsement melalui figur terkenal tadi yang untuk menaikkan exposure atau paparan kita di masyarakat. Jadi misalnya kita taruh produk kita di Raffi Ahmad misalnya, atau Nagita Slavina, atau siapa ya yang terkenal lagi, Sule, atau siapapun yang mungkin tertarik atau punya gambar yang bagus di publik, kalau misalnya dipromosikan oleh mereka, otomatis pengikut mereka atau fans mereka itu juga bakal tertarik atau memberikan perhatian dengan apa yang mereka promosikan begitu. Itu juga salah satu cara gimana kita bisa menarik perhatian secara luas dan secara cepat. Kalau kita juga punya biaya yang lebih, kita juga bisa bayar iklan atau bayar billboard tradisional, namun biaya yang kita keluarkan itu akan lebih besar ketimbang dengan imbalan yang kita dapat dari strategi tersebut. Nah, kalau kita sebagai bisnis pengen mencari inspirasi atau ide marketing atau pemasaran untuk kita lakukan, saya sendiri ada beberapa cara atau beberapa tempat di mana kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut. Yang pertama itu adalah Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad itu adalah figur terkenal di Instagram dan di YouTube. Dia tuh punya beberapa bisnis, misalnya Bakso Aci Akang, Mie Bangcat, dan Billionaires Project. Yang bisnisnya itu memasarkan produk-produknya dengan cara yang menurut saya itu sangat efektif tapi sangat tidak lazim. Misalnya caranya dia pernah bikin billboard di mana dia mau nyalek atau masuk jadi jajaran legislatif gitu, tapi ternyata itu cuman untuk launching salah satu bisnisnya di pasar gitu. Jadi cara yang dia lakukan itu sangat menarik perhatian dan sangat bikin penasaran kita. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar soal istilahnya marketing yang bikin viral,
itu sangat disarankan kalau ingin mencari ide dan inspirasi dari dia. Itu salah satu orang yang ngerti banget cara memasarkan produknya dan cara biar produknya itu dilihat oleh orang-orang banyak. Yang kedua itu adalah TikTok dan sosial media. Jadi selain TikTok dan sosial media itu menjadi tempat kita untuk berjualan, kita juga bisa mencari tren yang ada di platform-platform tersebut. Jadi misalnya di TikTok itu ada yang promosi bajunya, atau yang kalau kalian tahu ada yang jualan live jualan baju atau live jualan HP dan lain-lain. Itu juga salah satu gaya marketing di mana mereka bisa mencakup orang-orang luas dan itu bikin bahasanya bikin traffic atau bikin penontonnya tuh banyak yang masuk dan melihat produk dan bisnis yang mereka lagi jalanin sekarang gitu. Terus yang ketiga juga agak mirip sama yang TikTok dan sosial media, ikuti tren TV atau film. Misalnya kemarin baru keluar Spider-Man, itu kita juga bisa pakai itu sebagai salah satu strategi marketing kita biar gimana caranya kita bisa hubungin tren film ini ke produk yang kita punya supaya orang-orang tuh merhatiinnya karena tren film yang atau tren TV yang satu ini misalnya Spider-Man atau misalnya Avengers gitu kan, tapi mereka juga memperhatikan produk yang kita keluarkan. Itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan, dan contohnya itu yang paling baru adalah kalau kalian tahu layangan putus, itu juga banyak bisnis-bisnis yang mengikuti scene ikoniknya antara Kinan dan Aris ya. Kalau kalian tahu soal It's My Dream Not Hers, itu juga banyak yang dipakai oleh bisnis-bisnis sekarang untuk menarik perhatian dari konsumennya atau konsumen yang berpotensi gitulah. Itu juga salah satu cara di mana kita bisa cari ide untuk menjalankan strategi marketing yang bisa bikin viral dan bikin rame sekali dengan waktu yang sebentar, jadi nggak usah lama-lama gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya paparkan kepada saudara sekalian tentang edukasi strategi pemasaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau masih kurang banyak dari apa yang saya jelaskan kepada kalian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui teman-teman saya yang hadir langsung di sana. Mereka bisa menampung pertanyaan yang kalian punya untuk diteruskan kepada saya, atau nanti saya kasih nomornya yang bisa dihubungi lah. Ada konsultasi atau ada pertanyaan juga bisa langsung ke saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Selamat berbisnis dan selamat mencoba untuk membangun strategi marketing untuk bisnis kalian masing-masing. Terima kasih dan selamat malam.